Shalom, HCC Family yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara yang ada di Palu, di Luwuk, di Morowali, di Poso, Tentena, Ampana, di Papua juga mungkin, yang di Manado juga. Wow, apa kabar saudara semua? Saya percaya sepanjang minggu ini kita semua diberkati Tuhan, kita semua sehat, dan yang pastinya kita bahagia dalam Tuhan. Apapun pergumulan saudara, mari bawa sama Tuhan dan percaya selalu ada pertolongan daripada Tuhan. Mari siapkan hati saudara hari ini untuk menyembah Tuhan. Tetap bersemangat, tetap bersuka cita waktu kita menyembah dengan sungguh-sungguh. Untuk kita dengar firman Tuhan, terimalah firman Tuhan dan kebenaran itu akan mengubahkan hidup kita semua. Mari semua saudara yang ada di rumah, persiapkan diri saudara, persiapkan hati saudara dan kehidupan saudara untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa, kita buka hati kita di hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih buat kemurahan, buat kebaikan-Mu. Terima kasih kami masih sehat hari ini, kami masih bisa ibadah hari ini. Kami percaya itu semua karena kemurahan, kebaikan, berkat Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Bapak bersyukur, Bapak terima kasih buat kebaikan-Mu, dan hari ini kami akan beribadah, mengalami hadirat-Mu, mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Engkau hadir Tuhan di setiap rumah kami, dimanapun kami berada, hadirat-Mu nyata menjamah kami semua. Kami siap menyembah Tuhan, kami siap memuji Tuhan, dan mengalami hadirat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami mau datang dengan penuh kerinduan di hadirat-Mu Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kami datang merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu,
kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan kami indah, Yesus, Yesus Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas anugerah-Mu. Haleluya. 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 Ya la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba. Terima kasih Tuhan. Ya la-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba-la-ba. Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Sebab Engkau gunung batu kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan kami. Haleluya. 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 Ya la ba la ba la ba la ba la ba la ba la. Shkala la ba 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 la. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Yesus, ajaib Kau Tuhan, Kau sungguh ajaib dalam hidup kami. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau bencana dalam hidup kami Tuhan. Engkau kekuatan di dalam jiwa kami, ketenangan dalam batin kami Tuhan, ada dalam hadirat-Mu. Thank you Lord Jesus. Kami hanya mau berharap hanya pada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kau bejana kami, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan. Bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
Bapak kami bersyukur buat kemurahan, buat keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini. Untuk hadirat-Mu yang nyata, hadirat-Mu yang dahsyat, yang menjamah setiap kami, yang menguatkan setiap kami. Sehingga kami berdoa hari ini Tuhan untuk pokok-pokok doa jemaat Tuhan. Mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, baik yang ada di rumah juga Tuhan. Engkau jamah dalam nama Yesus. Yang sedang sakit kanker Tuhan, tumor Tuhan, stroke Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi bagi umat-Mu Tuhan. Kesembuhan terjadi, mereka dijamah, dikuatkan Tuhan dalam nama Yesus. Usaha mereka, bisnis mereka Tuhan alami penurunan omset. Tuhan jamah, kuatkan, bisa bertahan di masa-masa ini. Dan hamba percaya ada mujizat berlipat ganda akan terjadi. Apa yang pernah hilang dari hidup mereka, Tuhan kembalikan 2 kali lipat dalam nama Yesus. Terjadi bagi hidup kami, keuangan kami diberkati, dicukupkan Tuhan. Beberapa keluarga sedang bergumul tentang hubungan mereka. Tuhan pulihkan, sembuhkan hubungan suami, istri, orang tua dan anak. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Dan kami percaya kebahagiaan, kasih sayang Tuhan melimpah bagi setiap keluarga. Mereka dipulihkan, mereka dikuatkan oleh Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan untuk jawaban doa dari Tuhan. Bagi jemaat-jemaat yang bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Untuk mujizat Tuhan, untuk banyak hal yang Tuhan kerjakan di waktu-waktu ini. Ada banyak yang mereka doakan dan Tuhan jawab dengan cara yang luar biasa. Terima kasih mereka menikmati banyak kemurahan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik, bangsa kami ada di hati Tuhan, di tangan Tuhan. Dipulihkan Tuhan, dijamah Tuhan, kota kami kota Palu. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan. Berkat, kemurahan, kebaikan Tuhan melimpah buat bangsa kami, buat kota kami. Kami percaya bangsa kami disembuhkan, kota kami dipulihkan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati firman Tuhan hari ini juga Tuhan, biar hadirat-Mu nyata dengan luar biasa. Kami bersyukur, kami percaya doa kami Tuhan jawab dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati, sedang sekali kita bisa menyembah, memuji Tuhan bersama-sama, dan saya percaya kita semua mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, satu kali dalam sebuah cerita di Alkitab, sebuah peristiwa nyata yang terjadi, Yesus sedang mengajar begitu banyak orang, ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu tiba-tiba mereka semua kelaparan. Dan murid-murid bilang, Tuhan suruh mereka pulang, suruh mereka cari tempat makan gitu kan. Tapi Tuhan bilang gini, kamu yang harus memberikan mereka makan. Gimana caranya? Kita nggak tahu caranya gimana. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Waktu saya merenungkan itu, saya pikir anak ini nggak pernah bayangkan sebelumnya bahwa 5 roti dan 2 ikan itu yang sebenarnya mungkin cukup untuk dia dan keluarganya, ternyata bisa menolong banyak orang. Ternyata bisa menolong kehidupan banyak orang. Ternyata bisa beri makan banyak orang. Anak ini nggak sangka aja. Mungkin dia waktu dia bawa bekal itu dia pikir, ya udah kalau saya lapar nanti saya bisa makan. Ini untuk saya supaya saya nggak repot di dalam perjalanan saya. Dia hanya berpikir sampai di situ aja. Dan waktu dia bawa sama Yesus pun, saya tahu dia hanya tulus mungkin ditanya, kamu punya apa? Oh saya cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia gak pernah berpikir bahwa ternyata yang sedikit di tangannya itu akan menolong hidup banyak orang. Nah waktu dia membawa kepada Tuhan dan Tuhan berkati itu, ternyata itu menyelamatkan hidup begitu banyak orang. Saudaraku, mungkin saudara pikir waktu saudara mulai menabur di pekerjaan Tuhan, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan, menabur di dalam rekening diakonia. Mungkin bagi saudara, ini cuma kecil, ini mungkin hanya biasa. Tapi saudara perlu tahu bahwa ternyata apa yang saudara tabur itu tuh bisa menolong hidup banyak orang. Tahu ke saudara, satu kali salah seorang jemaat kita beri saya sebuah kesaksian. Dia bawa sembako yang gereja kita bagikan, saudaraku. Itu sebenarnya buat dia dan keluarganya. Ternyata tetangga di depan dia yang tidak seagama dengan dia, orang tua, yang ternyata mereka itu lagi kelaparan. Akhirnya mereka saksikan sembako itu mereka kasih sama keluarga ini. Dan apa yang oma opa itu bilang, terima kasih sekali.
Padahal besok tuh kami udah gak tahu mau makan apa. Ternyata tuh Tuhan jawab doanya dia lewat apa saudara? Lewat sembako yang bisa kami berikan saudara. Dan bagaimana saya bisa beli sembako itu? Karena ada saudara yang menabur. Mungkin saudara waktu sudah menabur itu saudara gak pernah berpikir ini mau jadi seperti apa. Tapi tahu ke saudara, ada banyak kehidupan yang ditolong. Ada banyak orang yang mungkin besok dia gak tahu dia mau makan apa. Dan dia ditolong. Ada banyak kehidupan yang bisa makan. Ada banyak orang yang hampir kehilangan pengharapan, tapi dia kembali punya pengharapan. Mungkin itu hanya kecil yang saudara berikan. Tapi itu gak pernah sia-sia. Setiap taburan saudara dalam rumah Tuhan, di pekerjaan Tuhan, itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab itu saudaraku, waktu kita memberi, kita mengembalikan milik Tuhan, kita menabur dalam pekerjaan Tuhan, saudara harus tahu apa yang saudara tabur itu akan berbicara sangat kuat tentang kasih Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi saya sebagai gembala mau terima kasih sama saudara semua untuk setiap taburan saudara, untuk setiap kesetiaan saudara di masa sukar ini. Tetap mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Saya tahu ada banyak kebutuhan saudara. Saudara berpikir hitung-hitung sangat sulit sekali. Tapi saya sekali lagi bersyukur dan terima kasih sama saudara. Bahwa saudara masih bisa menabur. Saudara masih bisa mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Sehingga gereja ini masih tetap bisa berjalan sampai hari ini. Nah, kami sedang mempersiapkan untuk ibadah offline dan ibadah online yang akan berjalan bersamaan saudara. Ada beberapa perangkat-perangkat yang harus kami persiapkan dan alat-alat yang kami harus persiapkan dan nilainya cukup besar, nilainya cukup mahal saudaraku. Tapi saya bersyukur sekali di tengah-tengah pandemik ini saudara, Tuhan tolong kita semua. Karena kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan cukupkan saudara. Kami bisa mempersiapkan semua alat-alatnya sehingga nanti waktu kita akan bisa ibadah secara offline, bagi saudara yang ada di luar kota, jemaat online kami, dan bagi saudara yang mungkin sakit yang tetap masih ada di rumah, saudara akan tetap bisa beribadah secara online di rumah saudara, meskipun di gedung ini kita ada ibadah secara offline. Sebab itu perangkatnya kami sedang persiapkan semua dan mari kita berdoa sama-sama supaya secepatnya kita bisa beribadah sama-sama. Nah saudaraku, selamat datang juga buat saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah di ibadah online kami. Kami senang bisa kenal dengan saudara dan bila saudara merasa bertumbuh dan sudah ingin mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi dari gereja HCC, maka saudara bisa WhatsApp di nomor handphone ini, maka kami akan melayani saudara. Kami mungkin saudara ingin tertanam di gereja ini baik di Luwuk maupun di Palu, maupun saudara pengen kami ingin jadi jemaat online-nya HCC, silahkan saudara bisa WhatsApp di nomor telepon ini dan kami akan melayani saudara. Dan bila juga saudara butuh didoakan, butuh konseling, butuh kami besuk saudara, maka silakan hubungi nomor telepon ini. Kami hamba-hamba Tuhan akan melayani saudara. Yang di luar kota juga, gitu ya. Mungkin ada pokok doa saudara lagi bergumul banget, saudara nggak tahu mau ngomong sama siapa, hubungi nomor telepon ini. Kami akan melayani saudara. Kami berusaha berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan hari ini saudaraku spesial, kita akan dilayani oleh sahabat saya, oleh seorang hamba Tuhan muda, gembala daripada Gereja Muda Indonesia. Wow, luar biasa, Tuhan pakai dia untuk melayani generasi. Dan saya melihat ada begitu banyak orang-orang yang dimenangkan lewat pelayanannya. Dan hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan, oleh Pastor Raditya Olowan dari Muda Indonesia. Sebab itu saudaraku, mari siapkan catatan saudara, semangat dengan firman Tuhan, amin, karena setiap kebenaran. Dan saudara yang sedang ikut premier di jam ini, saudara bisa tulis respon saudara di live chat dan mari kita saling menyapa di live chat. Yang dari luar kota bisa minta hai, shalom, apa kabar, bisa katakan amin juga. Dan saya percaya firman hari ini akan menolong kita semua, akan mengubahkan paradigma dan cara pandang kita. Buka hati saudara dan mari sekali lagi kita menyembah Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa.
kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah benih yang ditabur Tuhan dapat kami pakai dalam hidup kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara. Shalom jemaat HCC Palu. Shalom Karoni dan keluarga. Dan juga seluruh keluarga HCC yang saya kasihi. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya percaya pasti memberkati saudara. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih berkati firman-Mu hari ini. Biar kami semua mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Khotbah hari ini saya berikan tema gerbang surga. Saya tahu saudara di bulan ini sedang mencoba mencapai sebuah goal, yaitu menjadi relevan. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan, khususnya beberapa tokoh dalam Alkitab, bahwa mereka sangat relevan. Dan mereka juga menjadi gerbang surga. Saya bisa bilang bahwa kalau saudara mau jadi relevan, ya saudara harus belajar bagaimana kita menjadi gerbang surga. Yang pertama ngomongin gerbang surga. Gerbang surga adalah tempat transisi antara surga dan dunia. Kalau saudara punya gerbang di rumah, kan ada namanya gerbang ya. Lalu gerbang itu transisi untuk tempat private saudara, rumah saudara dengan tempat umum. Ketika dibuka, apa yang di rumah bisa keluar, ya, bisa keluar ke tempat umum. Sama juga gerbang surga ketika dibuka, harusnya apa yang di surga bisa keluar atau masuk ke bumi. Dan itulah saudara, ya. Dan kalau kita lihat Yakub ketika mendapatkan mimpi, waktu itu ada tangga ya dari surga, lalu ada malaikat turun. Dan di situ Yakub bilang kan, ini rumah Allah, gerbang surga. Nah, Paulus juga bilang bahwa kita adalah rumah Tuhan, kita adalah bait Tuhan di mana Roh Kudus berdiam. Jadi saya bisa bilang bahwa Alkitab mengatakan kita adalah rumah Allah sama dengan gerbang surga. Amazing, berarti kita adalah tempat, rumah di mana surga atau yang punya surga akan masuk ke bumi melalui saudara dan saya. Amin. Nah, apa hubungannya sama relevan? Relevan itu dalam KBBI adalah berguna secara langsung.
atau sesuai dengan dibutuhkan. Dan yang menarik, bahasa Inggrisnya dibilang closely connected. Dengan kata lain, kalau kita mau menjadi gerbang surga, supaya Raja Kemuliaan atau Tuhan bisa masuk ke dunia, bisa menjamah dunia melalui hidup kita, berarti hidup kita harus berguna. Hidup kita harus bisa dibutuhkan, memberikan apa yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, hidup kita harus bisa dekat dan terhubung. Orang-orang yang relevan harusnya bisa terhubung. Nah, yang pertama kita belajar dari Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 mengatakan, sungguh aku bebas terhadap semua orang, aku menjadi diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi goalnya adalah memenangkan jiwa. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri gak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekali lagi, memenangkan. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi orang yang lemah, menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Nah, ini dia. Ini relevan. Berguna. Menjadi segala-galanya bukan kayak supaya bisa, oi asik bro asik lo ya. Oi lu jadi terkenal, followers nambah. Bukan. Menjadi relevan artinya menjadi segala-galanya supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Tentu kita mungkin gak bisa memenangkan semua orang ya. Ya, Yesus juga ngemenangin semua orang. Dia hidup dengan 12, dia menangin 12 ini supaya bisa menangin sebanyak-banyaknya orang. Jadi dia goalnya adalah untuk bisa mengambil bagian dari Injil ini, yaitu memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa. Nah, Paulus menjadi relevan. Dia menjadi berguna bagi mereka yang di bawah hukum Taurat, bagi yang di luar hukum, bagi yang lemah, bagi orang Yahudi, bahkan di luar orang Yahudi. Closely connected. Ya, makanya kita harus tahu apa yang dibutuhkan untuk bisa terhubung. Nah, saudara, kalau kita lihat Yesus ya, kita buka di 2 Korintus 15, 18-19. Dan semuanya ini dari Allah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kita tahu apa yang dibutuhkan semua orang, yaitu semua orang butuh diterima, semua orang butuh dikasihi, semua orang butuh yang namanya hubungan. Nah, untuk kita bisa terhubung, tentu Yesus yang pertama-tama dia bilang tidak mengingat-ingat kesalahan. Bayangin, Yesus tidak mengingat-ingat kesalahan. Dia maha kudus loh. Dia tahu kesalahan kita. Bahkan sampai hari ini. Tapi dia memilih untuk tidak mengingat-ingat kesalahan. Dengan tujuan apa? Supaya terhubung dan bisa membawa damai. Bisa memberitakan kabar baik. Pada akhirnya kita semua diselamatkan. Karena apa yang Yesus lakukan. Dia menjadi relevan buat kita. Nah, bayangin, Yesus saja tidak mengingat kesalahan. Kesalahan aja tidak jadi masalah. Apalagi masalah perbedaan. Nah, ini nanti yang akan saya bahas. Karena perbedaan ini membeda-bedakan sering sekali menjadi penghalang untuk kita bisa mengasihi mereka. Menjadi penghalang untuk kita bisa terhubung. Bahkan satu gereja pun kita gak terhubung. Karena kita merasa perbedaan ini menjadi penghalang. Ya, kita beda visi, kita beda suku, kita mungkin punya perbedaan masa lalu. Ini jadi penghalang, harusnya nggak jadi penghalang, saudara. Kalau memang Kristus jadi pusat hidup saudara, harusnya nggak jadi penghalang. Semua bisa dipersatukan, sama nggak harus, tapi satu itu harus. Makanya
dalam pernikahan juga kan, bahwa pernikahan itu tidak menyamakan. Pernikahan itu menyatukan apa yang beda. Dan seumur hidup pasti ada beda, namanya suami dan istri. Makanya sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil bukan buat jadi sama atau seragam. Kita dipanggil untuk menjadi satu dengan Kristus. Nah ini mahal. Ini sebuah kedewasaan yang mahal. Kita butuh memiliki roh Kristus yang bisa menyatukan. Nah saudara, saya dulu awal-awal bertobat, saya ingat banget tahun 2009 ketika masuk ke pelayanan. Saya tuh lagi punya komunitas persekutuan ya. Persekutuan yang isinya tuh ya orang-orang sejenis saya lah, pemakai narkoba, tukang mabuk, clubbers, ya. Lalu orang-orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan kayak saya. Lalu saya kumpul di situ dan saya punya gembala yang menuntun kami lah, istilahnya memimpin kami. Satu waktu saya lagi habis ngeganja ya. Dan saya benar-benar dipengaruhi sekali. Dan hari itu gembala saya datang dan saya bilang gini, "Kak, saya minta maaf ya, sorry banget. Saya lagi giting ya." Giting tuh dalam bahasanya, mungkin kalau saudara nggak ngerti, artinya mabuk. Lagi mabuk karena ganja. Dan lucu banget statementnya dia adalah, "It's okay, Dit. Tuhan lihat hati kamu. Wow, Tuhan terima kamu." Wow, ini bikin mind blowing buat saya. Kayak dia tidak membeda-bedakan levelnya dia yang sudah di sini dengan level kerohanian saya masih di sini. Tentu dia menyadari bahwa hubungannya sama Tuhan sudah jauh. Dia menyadari dia sudah tidak lagi hidup sama seperti saya hidup. Tapi dia tidak menjadikan perbedaan ini penghalang untuk dia bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dia tetap menjadi gerbang surga yang bisa kasih lihat Yesus kepada saya yang masih di sini. Dan dia bantu saya untuk saya bisa bertumbuh. Tidak memaksakan untuk ada di levelnya, tetapi dia menuntun saya untuk saya jadi lebih baik dari saya yang sebelumnya. Nah ini namanya gerbang surga. Nah kalau ngomongin gerbang surga saudara, goalnya cuma satu. Untuk memperlihatkan surga dan memperkenalkan pemilik surga. Makanya kita lihat Mazmur 24. Angkatlah kepalamu, ayat 7-8 ya. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Jadi ketika gerbang itu dibuka, Raja Kemuliaan yang masuk. Jangan sampai waktu gerbang hati kita dibuka, yang masuk ke mantan kita, kepahitan dengan orang-orang di masa lalu, kepahitan dengan pemimpin, kekecewaan. Bahaya saudara. Saudara kan bukan gerbang kekecewaan. Saudara adalah gerbang surga. Sehingga kalau gerbang hati saudara dibuka, kalau saudara terhubung sama orang, dan mereka melihat kedalaman hati saudara, yang mereka lihat cuma satu, Yesus. Walaupun ada kelemahan, ada kekurangan, ya izinkan mereka melihat kekurangan kita. Izinkan mereka melihat kegagalan kita, kemanusiaan kita. Tapi mereka akan melihat Kristus di dalam kita. Kalau kita hidup sungguh-sungguh menjadi gerbang surga, menjadi tubuh Kristus. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Lihat, Yesus juga bilang kepada Bapa, aku telah menyatakan pribadimu kepada semua orang. Jadi Yesus punya goal juga adalah untuk memperlihatkan siapa itu Tuhan yang adalah Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi bayangin, murid-murid Tuhan Yesus sudah bersama dengan Tuhan Yesus dalam keseharian, dalam pelayanannya. Diperlihatkan mujizat, melakukan banyak perkara besar, bagaimana Yesus melayani orang-orang banyak. Dan di situ Yesus mau kasih lihat, inilah Tuhan yang kita sembah. This is the Father that we worship. Tetapi mereka masih gak mudeng. Mereka masih bertanya-tanya, mana? Tunjukkan Bapa kepada kami. Dan Yesus bilang sama mereka, if you see me, you see the Father. Bisakah kita mengatakan kepada orang-orang yang kita pimpin,
Bisakah kita mengatakan kepada keluarga kita, kepada sanak saudara, kepada sesama tubuh Kristus, atau kepada orang-orang, kalau lu mau lihat Tuhan, lu lihat gua. Wow, saya rasa ini bukan kesombongan, saudara. Saya yakin dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan dan hidup dengan Spirit of Christ, kita tetap bisa menjadi relevan buat mereka. Ya, kita tetap bisa closely connected. Kita bisa berguna, kita bisa memberikan apa yang paling mereka butuhkan. Yaitu apa? Yesus, Tuhan, Juru Selamat, the lover of our soul. Semua butuh kedamaian, saudara. Semua butuh kasih, dan cuma satu yang bisa kasih secara sempurna, yaitu Yesus. Makanya kalau kita mau jadi relevan, kita harus jadi gerbang surga yang memperkenalkan surga dan Tuhan kepada mereka. Nah, saudara, this is the main point of my message. Saudara gerbang surga atau saudara gerbang neraka? Cuman dua aja. Kalau gerbang surga memperlihatkan surga dan pemilik surga. Tetapi kalau gerbang neraka adalah saudara memperkenalkan neraka dan memang tuan rumah neraka, yaitu iblis. Nah, kita mau belajar bagaimanakah Yesus dan bagaimanakah iblis, ya. Coba kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 1. Kita belajar tentang Yesus dulu. Alkitab mengatakan gini, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Pengantara dalam bahasa Inggrisnya advokat atau pembela saudara. Jadi Yesus adalah pembela saudara, pembela orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa tidak dihakimi, tidak diberikan penuduhan, tetapi dibela, tidak dituntut, tapi dituntun menuju kepada Bapa, kepada sorga. Nah, kalau kita sebagai tubuh Kristus harusnya sama dengan kepalanya. Kalau kepalanya adalah pembela orang-orang berdosa, harusnya saudara juga pembela orang-orang berdosa. Atau saya bisa bilang pembela orang-orang yang lemah. Atau saya bisa bilang saudara tidak membeda-bedakan. At least tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan golongan. Ya, tetapi Yesus menjadi pembela. Dia yang mendamaikan semua orang kepada Bapa. Tapi berbeda dengan iblis. Saudara bisa lihat di Wahyu 12 ayat 10. "Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Jadi kalau Yesus pembela saudara, kalau iblis pendakwa, penuduh, dalam bahasa Inggris accuser of the brethren. Orang-orang yang menuduh, orang-orang yang menghakimi. Dan yang menariknya, kata penuduh atau accuser dalam bahasa Inggris dalam bahasa Yunani disebutkan kategoros. Kategoros. Accuser, penuduh adalah kategoros. Saudara tahu kata kategori, ya, datang dari kategoros. Kategori membeda-bedakan. Nah, ini dia, saudara. Saya nggak bilang ini dengan disamakan dengan karunia membedakan, berbeda. Karunia membedakan, the spirit of discernment, itu datang dari Kristus. Goalnya selalu satu, untuk memberitakan kabar baik, untuk mengasihi. Kita discern, kita menjaga diri kita supaya kita tidak tercemar. Ya, kita bisa membeda-bedakan karunia. Ya, karunia membedakan supaya kita tetap bisa hidup dalam Tuhan dan juga memperkenalkan Tuhan. Itu berbeda. Kalau the spirit of evil ini kategoros, membedakan untuk menuduh. Membeda-bedakan golongan, saya kaum lebih kudus, kamu tidak. Sinode saya lebih baik, kamu tidak. Kami lebih benar, kamu tidak. Saya lebih rohani, kamu tidak. Itu, ya. Tetapi tidak dengan Yesus. Yesus adalah mendamaikan, menghubungkan. Kalau iblis memisahkan, menuduh. Ya. Sekarang kita lihat kan, rasis lagi bangkit di Amerika. Bagaimana white supremacy,
Bagaimana kita lihat membeda-bedakan orang-orang yang kulit hitam sebagai kaum yang lebih rendah. Ya, ini story yang memang luka terjadi di masa-masa yang begitu lama. Kita mungkin membela, jangan jadi rasis. Ya, kita nggak setuju dengan racism. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita masih membeda-bedakan golongan? Apakah kita seperti saya bilang membedakan saya lebih kudus, dia tidak, sehingga kita nggak bisa main, kita nggak bisa terhubung? Ya, ini ngomongin gereja lokal saja. Kita suka membeda-bedakan, ya, dan kita jadi nggak bisa untuk bersama-sama. Memang kita nggak bisa dekat sama semua orang. Kita punya common interest, kita punya common belief, kita punya common background, sehingga kita pasti orang bilang kayak ngegeng. Ini normal, jangan dibikin jadi salah. Yang jadi salah kalau geng ini nggak bisa main sama geng ini, sehingga kita jadi terpisah-pisah. Karena pasti ada kubu, itu pasti. Namanya ada manusiawi. Tapi kalau sampai kubu ini memisahkan satu sama lain, jadi sebuah pemisah sehingga nggak bisa bersatu, that's a problem. Tapi kalau memang kubu-kubu ini ada, tapi tetap bisa bersatu, itulah tubuh Kristus. Berbeda, yang jari main sama jari, yang paru-paru main paru-paru, yang tangan main sama tangan, kaki main sama kaki. Tapi mereka bisa bekerja sama untuk satu tujuan, yaitu menyelesaikan kehendak Allah. Nah, inilah bukti bahwa Yesus ada di rumah. Nah, saudara yang mana? Saudara mau menjadi gerbang surga atau gerbang neraka? Pembela saudara atau penuduh saudara? Saudara yang pilih. Tapi hari ini menjadi relevan tanggung jawab saudara, karena kita adalah gerbang surga. Kalau kita memilih gerbang surga, tanggung jawab kita untuk menjadi pembela saudara yang tidak membeda-bedakan atau tidak menjadikan perbedaan sebagai pemisah kita untuk bisa memperkenalkan kasih Kristus. Amin, saudara. Saya mau tutup dengan kisah Ananias dan Paulus. Saudara tahu bahwa Ananias adalah seorang hamba Tuhan, murid Yesus atau murid-murid Kristus yang tinggal di Damaskus. Dan Saulus adalah orang yang dengan amarah sedang pergi ke Damaskus untuk membantai dan menganiaya murid Kristus termasuk Ananias. Tapi yang menariknya, kalau kita lihat kisah para rasul 9 ayat 10 saya bacakan. Di Damaskus atau Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. This is the fact. Ini fakta dan ini betul. Memang Saulus datang untuk menganiaya orang-orang kudus. Jadi nggak ada yang salah dengan pernyataan ini. Tapi lihat apa yang Yesus katakan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergi sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Faktanya betul. Saudara, betul. Kalau ngomongin fakta, betul. Dia orang berdosa, dia tukang gosip, dia jahat, dia pemberontak, dia suka selingkuh, dia penipu. Itu betul. Tapi lihat nggak? Fakta memang nggak bisa diubah. Tapi kebenaran juga nggak bisa diubah loh. Ya, fakta sudah terjadi. Nggak bisa diubah. Tetapi kebenaran bisa mengubah fakta di masa depan. Amin, saudara. Fakta di masa lalu nggak bisa dirubah. Tetapi fakta di masa lalu tidak menentukan masa depan. Menariknya, kebenaran tidak bisa dirubah. Kebenaran dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya selalu sama. Ya, Yesus adalah kebenaran. Dan setiap orang yang mengalami kebenaran bisa membuat fakta yang di masa lalu yang gak bisa berubah. Tetapi bisa mengubahkan fakta ini di masa depan. Nah, kita lihat kebenarannya apa.
Yesus bilang, pergilah, orang ini adalah alat pilihan bagiku. Faktanya Saulus adalah penganiaya. Tapi kebenarannya Saulus adalah alatnya Tuhan. Kalau kita bisa memperkenalkan kebenaran ini di fakta, current facts, fakta di masa ini, maka sebenarnya kebenaran ini sanggup mengubahkan fakta di masa depan. Fakta masa lalu gak bisa dirubah, tapi masa depan yang bisa berubah. Wow saudara, gerbang surga ternyata bisa mengubahkan masa depan. Gak bisa mengubah masa lalu, tapi bisa mengubahkan masa depan. Ini alat pilihan bagiku. Aku yang akan menunjukkan kepadanya. Wow saudara, jadi mungkin orang-orang yang saudara anggap hari ini bejat, pendosa, gak tahu terima kasih. Mungkin ini adalah alat pilihan bagi Tuhan dan Tuhan sedang menuntun. Tetapi saudara sadari ini, Tuhan memerlukan kita untuk bisa bekerja sama menyatakan kehendaknya. Karena menarik banget, ini anugerah bahwa Tuhan gak mau kerja sendirian. Dia sanggup pulihkan dunia ini. It's very easy. Tapi dia memilih untuk memulihkan dunia ini melalui anak-anaknya. Melalui tubuhnya. Wow. This is grace. Di mana Tuhan mau mempercayakan kita dan memakai kita menjadi alatnya. Dan menarik, abis itu Ananias taat. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah. Ia menumpangkan tangannya ke atasnya dan berkata, Saulus, saudaraku. Wow, wow. Padahal Saulus bukan saudaranya Ananias. Saulus adalah calon penganiaya Ananias. Tapi ketika Ananias hidup dan mendengarkan firman Kristus dan menjadikan firman Kristus pedoman baginya, akhirnya firman Kristus mengubah pandangannya dan mengubah sikapnya. Lihat di situ. Mendengarkan Kristus mengubahkan hatinya, mengubahkan pandangannya, mengubahkan sikapnya. Dan akhirnya dia menjadi relevan, memberikan apa yang Saulus butuhkan, walaupun Saulus belum sadar apa yang dia butuhkan. Dengan cara apa? Closely connected. Kasih selalu menghubungkan. Dan Yesus adalah kasih. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dengan Kristus, kita akan menjadi pembawa damai. Kita akan menjadi relevan, memberikan apa yang dibutuhkan dengan closely connected, dengan cara dekat dan terhubung. Dan di situ biarkan mereka melihat Yesus, biarkan mereka melihat surga, biarkan mereka melihat Bapa. Tugas kita cuman buka gerbangnya, menjadi gerbang surga, dan biarkan gerbang itu selalu terbuka, dan biar Raja Kemuliaan masuk. Dan kita lihat di situ pada akhirnya ayat 18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Bahkan bukan hanya pulih kekuatannya, tapi di ayat 17 juga dikatakan bahwa Saulus penuh dengan Roh Kudus. Amin saudara. Be the gate of heaven that represent Christ, the advocate, not the accuser. Jadilah gerbang surga yang bisa mempresentasikan Kristus, bisa mempresentasikan Bapa di surga, yaitu pembela kita, pembela saudara, bukan penuduh dengan menghakimi, menuduh, memberatkan, atau memisahkan dan membeda-bedakan. We are the gate of heaven. We are the body of Christ. Harusnya kita sama dengan kepalanya, yaitu Kristus, untuk menyatakan Tuhan, untuk memperlihatkan siapakah Bapa. Amin saudara. God bless you. Semoga diberkati. Thank you Pastor Roni. Dan biar HCC Palu menjadi gerbang surga buat Palu dan juga sekitarnya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya percaya saudara diberkati Tuhan lewat khotbah hari ini. Terima kasih buat Pastor Raditya Oloan, terima kasih buat kebenaran yang luar biasa. Kita diajar hari ini sebagai gereja yang relevan bahwa kita adalah
gerbang surganya Tuhan, yang menjadi jalan di mana Tuhan menyatakan kebaikan kemurahannya untuk dunia ini. Kita menjadi penghubung dari surga kepada dunia ini. Sebab itu saudaraku, berikanlah hatimu, kehidupanmu, agar menjadi sebuah gambaran yang terbuka tentang Tuhan bagi dunia ini. Sehingga keluargamu bisa lihat Tuhan lewat hidup saudara, teman di kantormu, teman di tempat usahamu, di komunitasmu, dimanapun mereka berada, mereka bisa melihat bahwa ada kehidupan surga, kehidupan kerajaan Tuhan, kehidupan kasih yang nyata lewat kehidupan kita yang dapat mereka lihat dan mereka rasakan. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara, bila saudara butuh bantuan doa, saudara butuh konseling, saudara pengen dibesuk, ingin dilayani oleh hamba-hamba Tuhan dari HCC, baik secara langsung maupun secara online, saudara bisa menghubungi nomor telepon yang ada di sini, saudara bisa dilayani dengan lebih maksimal lagi. Dan mungkin juga saudara ingin tertanam di gereja HCC Luwuk atau di Palu, saudara bisa mendaftarkan diri saudara juga di nomor ini. Mungkin juga saudara ingin tertanam secara online di gereja ini, kami juga akan melayani saudara, karena kita semua keluarga di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, saya berdoa agar sepanjang minggu ini kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdiri sama-sama, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapak, terima kasih, bersyukur untuk hari ini. Sebuah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kami menjadi gerbang surganya Tuhan bagi dunia ini. Kami membawa kerajaan Tuhan bagi dunia ini. Tuhan pakai hidup kami agar kami sebagai seorang suami, istri, sebagai orang tua, sebagai anak, kami menjadi gambaran yang terbuka tentang Tuhan, tentang kebaikan, kemurahan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Hidup kami sebuah kesaksian yang nyata tentang kebaikan kemurahan Tuhan di tengah-tengah komunitas kami, kantor kami, di dunia bisnis kami. Berkati Tuhan agar hidup kami berdampak nyata dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat ibadah hari ini. Berkati Pastor Raditya Oloan bersama dengan Jemaat Muda Indonesia. Berkati keluarga rumah tangganya. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Tuhan pakai hidupnya jadi berkat untuk generasi. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat semua jemaat Tuhan yang sampai hari ini Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan, sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan, mereka mau menabur, mereka mau memberi bagi pekerjaan Tuhan, mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan lihat setiap sacrifice mereka, setiap pengorbanan mereka, kasih mereka pada Tuhan, rasa syukur mereka pada Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur tidak pernah sia-sia, agar semuanya kami bisa pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, memperlebar pekerjaan Tuhan, lebih banyak jiwa yang kami jangkau dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua jemaat, volunteers, semua hamba-hamba Tuhan. Berkati persiapan kami untuk ibadah offline Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong semuanya. Dan kami bersyukur bahwa sepanjang minggu ini kami ditolong Tuhan, kami sehat, kami diberkati, kami kuat dalam Tuhan, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kebaikan, kemurahan melimpah buat kami semua, kami ditolong oleh Tuhan. Kuasa darah Yesus mengurapi, menjaga kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami angkat kedua tangan kami di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati kami semua hari ini. Baik kami yang ada di Palu, di Luwuk, dan semua jemaat online dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tanganmu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil, sukses, diberkati. Engkau bahagia bersama dengan keluargamu. Engkau diberkati dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Kembalilah saudara dengan kebaikan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kami percaya dan memperluas, amin, daerahku, haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Kami percaya Tuhan, daripada malapetaka
tidak menimpa aku. Oh, amin. Tuhan berkati kita semua, tetap kuat dalam Tuhan, tetap bahagia. God bless you.